Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat malam. Selamat sore teman-teman semua. Kita menjelang H-6 ya, H-6 sebelum kita ada UKOM nasional. Kita lakukan pembelajaran dulu untuk pematangan di penjawaban soal dan analisa soalnya. Dan semoga nanti teman-teman yang mau UKOM di tanggal 29 sampai 1 Juli diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dan lulus 100% kompeten. Amin Allahumma amin. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan hajat yang diinginkan masing-masing teman-teman semua. Berdoa mulai. Oke, baik. Doa selesai, kita langsung bahas ya soal yang pertama. Kelihatan nggak teman-teman atau kurang besar? Kurang besar atau udah kelihatan? Udah, Kak. Mulai dari soal yang pertama. Ini pointerku kok hilang. Seorang laki-laki usia 40 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak nafas. Hasil pengkajian batuknya berdahak, kental, dan sulit dikeluarkan. Rongkinya positif pada kedua lapang paruh, nyeri saat batuk, kemudian ada mual, tidak nafsu makan, riwayat perokok berat, tekanan darahnya 110/70, nadi 90, suhu 38, frekuensi nafasnya 24. Kira-kira masalah keperawatan yang tepat atau diagnosanya apa? Apakah hipertermia, apakah nyeri kronis, apakah defisit nutrisi, intoleransi aktivitas, ataukah bersihan jalan nafas tidak efektif? Kira-kira yang mana teman-teman diagnosanya? Kita lihat jawabannya teman-teman ya. Jadi ini nanti planningnya di setiap hari kecuali hari tanggal 29 itu hari apa ya? Di sini yang ujian tanggal 29 siapa aja teman-teman? 29 itu hari Sabtu. Yang ujian tanggal 29, yang tanggal 30, yang tanggal 1, boleh di komen. Saya Mbak sesi 1, Bu Kris tanggal 29 pagi berarti ya. Yang lain berarti gini ya, ini kan tanggal tanggal 29 itu kan masih di hari Sabtu. Nah, kita hari Senin besok kan ada Airway Breathing Management ya, yang materi dari Pak Firman webinar itu. Teman-teman ikut tanggal 24 itu, nanti 25 aku ada bimbel yang sama Agustus. Itu libur dulu sehari belajarnya, teman-teman bisa belajar lewat YouTube ya, lewat YouTube atau belajar offline juga boleh di buku-buku. Nanti hari Rabu, Kamis, Jumat itu kita drilling untuk penyelesaian soal satu PDF ini ya. Jadi kita fokus untuk menyelesaikan satu soal ini, mulai dari yang KMB dan lain-lain nanti kita bahas bareng-bareng. Jadi nanti tiap malam biasanya kan kita jadwalnya hari Selasa, Jumat, Sabtu toh. Nah, karena Sabtu kan udah mulai ujian. Ini yang Kamisnya itu nanti aku bikin belajar juga ya. Nanti aku bikin link Zoom-nya ya. Belum ada info lagi Kak antara tanggal itu. Kok bisa ya? Kok nggak diinfokan ya? Di follow up lagi ya dari kampusnya teman-teman ya. Biar teman-teman apa sih namanya persiapannya maksimal ya. Oke, kita di ini diagnosanya optionnya ada hipertermia untuk poin pertama. Kita lihat ya apakah data hipertermianya ini muncul. Ternyata memang ada data hipertermianya di mana dia ini suhunya 38 ya. Jadi hipertermia ini bisa diangkat juga, tapi bukan masalah yang utama. Kemudian nyeri kronis, apakah nyerinya dimunculkan di sini? Di sini ada data nyeri saat batuk. Tapi tidak diketahui ya ini tuh apa sih namanya muncul nyerinya itu berapa lama. Kemudian defisit nutrisi. Nah, diagnosa defisit nutrisi itu teman-teman bisa diangkat kalau memang terjadi penurunan berat badan lebih dari 10% ataupun ada IMT yang kurang dari nilai normal. Normalnya IMT itu kan 18 ke atas ya. 18 sampai 23 kalau nggak salah. Tapi kalau dia ada di bawah itu bisa terjadi defisit nutrisi, bisa diangkat itu.
Kemudian kalau diagnosa intoleransi aktivitas, ini yang di poin D, itu bisa muncul kalau ada data-data pasiennya itu sesak nafas dan lelah setelah beraktivitas. Kemudian dia itu untuk memenuhi aktivitasnya itu banyak dibantu, itu biasanya intoleransi aktivitas. Kemudian bisa didukung dengan adanya masalah jantungnya, ataupun dia itu terjadi penurunan kadar hemoglobin akibat anemia, itu intoleransi aktivitas. Kalau pada kasus ini dari di awal aja sudah dijelaskan pasiennya itu sesak, ada batuk ada batuk berdahak, kemudian ada dahaknya itu kental dan sulit dikeluarkan. Pas di auskultasi muncul rongki, maka diagnosa yang paling tepat adalah bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan adanya sputum yang tertahan atau retensi sputum. Jawabannya nomor satu adalah E ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut soal selanjutnya. Soal nomor 2. Saya tak kecilkan dulu. Soal nomor 2. Soal nomor 2, seorang laki-laki usia 47 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan HIV/AIDS. Hasil pengkajian, pasien mengatakan pada perawat bahwa ia tidak ingin meneruskan pengobatannya karena sudah menghabiskan banyak uang untuk pengobatannya. Perawat menjadi pendengar yang aktif selama pasien berbicara dan memberikan motivasi serta dorongan positif bagi pasien untuk dapat menerima kondisinya. Perawat mengkaji apa yang menjadi motivasi pasien sehingga dapat memaknai kehidupannya. Apakah kriteria hasil pada kasus tersebut? Apakah pasien mengatakan lebih baik pulang ke rumah dan berkumpul dengan keluarga? Apakah pasien mengatakan sedikit lega karena sudah mengungkapkan perasaannya? Pasien mengatakan orang lain tidak mengerti tentang kondisinya. Pasien mengatakan tidak ingin menyusahkan keluarga, ataukah pasien mengatakan bahwa ini adalah ujian dari Tuhan? Kira-kira yang mana jawabannya, teman-teman? Jawabannya apa? Ayo. Boleh diketik di kolom komentar ya, teman-teman ya. Jadi pada pasien ini itu dia karena mengalami penyakit terminal, dia itu mengatakan bahwa mungkin dia sudah melalui pengobatan yang banyak sekali ya teman-teman ya. Akhirnya dia tuh sudah mulai merasa bosan dengan kondisinya. Setelah itu perawat di situ tuh memposisikan dirinya sebagai pendengar yang baik. Jadi pasiennya itu mengutarakan unek-uneknya ya terkait selama ini dia melakukan pengobatan dan lain sebagainya. Kemudian perawatnya akhirnya memberikan motivasi serta dorongan positif bagi pasien. Nah, perawat mengkaji apa yang menjadi motivasi pasien sehingga dapat memaknai kehidupannya. Kriteria hasil dari kasus tersebut adalah karena ini pasiennya apa ya namanya ya, mendapatkan cobaan ya, cobaan karena dia sakit, akhirnya dia punya habis itu apa sih dikeluarkan atau dicurhatkan kepada perawatnya. Di situ kriteria hasil setelah dia mengungkapkan perasaannya, perawatnya sudah memberikan motivasi, yang kita harapkan adalah pasiennya itu bisa merasa sedikit lega karena sudah mengungkapkan apa yang dia rasakan. Ya, teman-teman sendiri bisa juga merasakan kalau teman-teman punya kendala ataupun masalah yang tidak bisa diselesaikan ataupun mungkin memang tidak ada solusinya, kalau kita simpan sendiri tuh rasanya kayak penuh sesak di dada. Tapi kalau semisal kita curhatkan atau kita curahkan kepada seseorang yang kita percaya, ini karena berhubung di rumah sakit ya pasti ceritanya ya ke perawatnya ya bagi terkait masalah pengobatan. Makanya diharapkan setelah pasien bercerita, pasien ini dapat mengatakan sedikit lega karena perasaannya sudah diutarakan ya. Jawabannya adalah B. Kita lanjut ya. Nomor 3, saya tak kedek norek. Oke. Nomor 3, seorang laki-laki usia 60 tahun datang ke poli penyakit dalam dengan DM. Hasil pengkajian lemah, sering lapar dan haus, sering terbangun malam hari untuk BAK.
penglihatannya menurun, TD-nya 130/80, nadi 90, nafas 20, GDS-nya 350. Masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut adalah kira-kira apa teman-teman? Apakah defisit nutrisi, resiko jatuh, intoleransi aktivitas, gangguan pola tidur, ataukah ketidakstabilan kadar gula darah? Kira-kira yang mana? Jadi pada kasus ini, ya yang lain ya aktif untuk menjawab ya teman-teman. Jadi pada kasus ini bisa kita lihat ya pasiennya ini sudah ada diabetes mellitus. Kemudian pas waktu dikaji sudah ada tanda gejala dari diabetes mellitus ya. Tanda gejala utama dari diabetes mellitus adalah polifagi, sering lapar, kemudian polidipsi, haus, sering sering minum karena haus dan poliuri atau dia sering terbangun malam hari untuk PAK atau pipisnya tuh lebih banyak daripada orang yang normalnya. Kemudian ada penglihatan menurun juga, terus tekanan darahnya ini masih relatif normal, nadinya normal, nafasnya juga normal, yang agak sedikit bukan agak sedikit, yang sudah abnormal yaitu di gula darah sewaktu. Normalnya gula darah sewaktu itu adalah di bawah 200 mg per dl, tapi ini 350, maka masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut adalah adanya ketidakstabilan kadar glukosa darah. Kita lihat untuk defisit nutrisi, datanya tidak dimunculkan, tidak ada penurunan berat badan. Kemudian untuk resiko jatuh, sebenarnya kalau penglihatan gram per dl atau GDS-nya ini. Kemudian intoleransi aktivitas bisa dimunculkan, tapi datanya cuma satu, di mana ada lemas. Terus pertanyaanku adalah, kira-kira pasien dengan GDS tinggi atau hiperglikemia, menurut teman-teman bisa nggak kalau semisal dia itu diangkat diagnosa intoleransi aktivitas? Bisa nggak pasien dengan hiperglikemi itu diangkat diagnosa intoleransi aktivitas? Bisa nggak? Atau hiperglikemi itu bisa nggak membuat seseorang itu mengalami intoleransi aktivitas? Bisa tapi bukan jadi prioritas. Iya, aku nanya bisa atau tidak. Bisa berarti. Bisa soalnya jadi lemas. Hubungannya apa dari hiperglikemi kok bisa jadi lemas pasiennya? Hubungannya apa pasiennya hiperglikemi kok bisa jadi lemas? Hubungannya apa? Jadi pada orang-orang dengan bisa kalau gangren. Wah, jadi gini teman-teman ya. Teman-teman harus pahami terlebih dahulu gula yang kita konsumsi itu seharusnya tidak hanya beredar dalam pembuluh darah, tapi harus diserap ke sel. Ya, betul Kak Zizi. Harus diserap dulu harus diserap untuk masuk ke sel dan diolah menjadi energi. Kemudian kalau gula darahnya ini hanya beredar dalam pembuluh darah tanpa dilakukan penyerapan atau penyerapannya tidak maksimal, akhirnya proses pembentukan energi dalam tubuh itu akan menurun, cadangan energi menurun, sehingga pasiennya kalau mau melakukan tindakan apapun, tindakan yang menurut kita itu ringan, menurut dia berat. Akhirnya dia sering merasa lemas, merasa capek, merasa lelah. Karena apa? Efek penyerapan gula yang ada di vaskular minimal, sehingga cadangan energi dalam tubuh menurun. Jadi, intoleransi aktivitas itu berhubungan dengan cadangan energi, nggak cuma permasalahan gara-gara jantungnya, ataupun hemoglobinnya yang turun. Pasien-pasien hiperglikemia juga memang bisa terjadi intoleransi aktivitas. Tapi pada kasus ini datanya kurang banyak dan bukan menjadi prioritas. Kemudian gangguan pola tidur, bisa nggak Kak? Bisa gangguan pola tidur. Kenapa? Karena pasiennya sering terbangun pada malam hari untuk PAK. Akhirnya pasiennya merasa tidurnya kurang berkualitas. Tapi bukan yang utama. Yang utama adalah di gula darah sewaktunya tadi, ketidakstabilan kadar gula darah. Karena jika kita atasi ketidakstabilan kadar gula darahnya, kita minimalisir di bawah 200, gejala-gejala yang poliuri, polifagi, polidipsi itu akan berkurang.
berkurang, sehingga gangguan pola tidur bisa teratasi, kemudian penyerapan gulanya juga bisa maksimal, sehingga lemasnya juga bisa berkurang, resiko jatuhnya juga bisa berkurang, Kak. Apalagi kalau semisal bisa menyebabkan penglihatannya sedikit membaik, nanti resiko jatuhnya bisa tidak terjadi, gitu ya. Jadi ini jawabannya adalah ketidakstabilan kadar gula darah. Kita lanjut, tiga itu jawabannya adalah E. Ini tolong dibaca dulu teman-teman soalnya. Laki-laki 54 tahun diantar ke UGD karena pingsan. Hasil pengkajian, pasien mengalami henti nafas dan henti jantung dan segera dilakukan RJP setelah 5 siklus. Dilakukan pengecekan, didapatkan hasil nadi karotis teraba, namun belum ada nafas spontan. Apa tindakan selanjutnya pada kasus tersebut? Berarti intinya ini henti nadi, henti nafas, ya. Terus udah di RJP, nadinya ada, tapi nafasnya nggak ada. Kira-kira harus dilakukan apa? Ini yang atas sendiri nih ya, apakah berikan oksigen dengan nasal kanul, apakah berikan ventilasi dengan BVM, berikan posisi pemulihan, lakukan RJP lagi, ataukah berikan posisi shock. Kira-kira yang mana teman-teman? Kalau pasiennya henti nafas, henti jantung, habis itu kita tolong RJP 5 siklus, terus sudah muncul nadinya tapi nafasnya masih belum ada. Berarti pertolongannya harus apa nih Kak? Ya. Jadi aku review sedikit, ketika kita ketemu dengan pasien-pasien mengalami henti nafas, henti jantung, pastikan 3A dulu ya, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Habis itu setelah itu cek responnya, panggil dengan suara yang keras. Kalau memang tidak ada respon, aktifkan bantuan ya, call for help ya. Terus habis itu kita cek nadinya, kita cek nadinya dulu. Pas waktu kita cek nadinya dengan waktu 5 sampai 10 detik, kalau memang tidak ada nadi, tidak ada nafas, maka langsung dilakukan RJP atau resusitasi jantung paru dengan siklusnya 5 kali atau setara dengan 2 menit. Setelah itu kita evaluasi. Evaluasinya cek nadi karotisnya lagi, kita cek nadinya 5 sampai 10 detik, ternyata nadinya sudah ada, tapi nafasnya belum ada. Kalau nadi sudah ada, nadinya tidak ada, nafasnya sudah ada, maka yang harus kita lakukan adalah kita berikan ventilasi atau nafas tambahan dengan menggunakan Big Valve BVM ya. BVM. Nah, itu berapa kira-kira frekuensinya? Nah, frekuensinya adalah 10 kali dalam 1 menit atau setiap 6 detik. Kita hitungnya gimana, Kak? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Pas poin 6.000 itu langsung kamu masukkan ya, masukkan ventilasinya. Sampai terus-menerus sampai dia kembali ventilasinya ke ventilasi normal. Terus kapan Kak harus diberikan posisi pemulihan? Posisi pemulihan atau recovery position itu diberikan pada pasien-pasien. Oke, sebentar ya Kak Zizi ya. Recovery position itu diberikan pada pasien-pasien yang telah mengalami ROSC atau sudah kembalinya nadi dan kembalinya nafas. Jadi nadi sama nafasnya sudah ada, baru diberikan posisi pemulihan atau recovery position. Kemudian kalau dilakukan RJP lagi untuk poin D ini dilakukan pada saat kapan, Kak? Kalau setelah kamu cek tadi setelah 1 siklus tadi ya, sorry 5 siklus tadi, kita cek nadinya masih belum ada, nafasnya belum ada, berarti harus dilakukan RJP kembali, gitu ya. Kemudian berikan posisi shock. Berikan posisi shock ini pada pasien-pasien yang mengalami penurunan darah drastis, yaitu posisi yang kepalanya lebih rendah daripada kaki ya, dengan tujuan untuk mengembalikan aliran balik vena. Tapi ini kan tidak ada di kasus. Kemudian aku tanyanya apa nih Kak Cici? Penyelaksanaan CAB dengan ABCD itu oke. Jadi yang dipertanyakan adalah kapan kita menggunakan ABC, kapan kita menggunakan CAB. Jadi kita menggunakan CAB atau circulation airway breathing itu pada saat-saat terjadinya kegawat daruratan seperti henti nafas dan henti jantung. Itu algoritmanya CAB. Kita cek sirkulasinya dulu.
airway baru breathing. Kalau henti nafas dan henti jantung. Kalau pada pasien yang masih ada nadinya, masih ada nafasnya, kita pakainya ABC, Kak. Kita cek airway-nya, breathing, dan sirkulasi. Contoh pasien-pasien dengan trauma, pasien fraktur, kecelakaan, dan lain-lain itu kita ceknya dulu tuh ABC, bukan CAB. Jadi CAB digunakan pada pasien-pasien yang mengalami kegawat daruratan dengan kondisi henti nafas dan henti jantung. Gitu ya Kak Zizi ya. Oke, kita next ya. Jadi ini jawabannya adalah B, berikan ventilasi dengan BVM 10 kali dalam 1 menit atau setiap 6 detik sekali ya. Kita lanjut nomor 5. Anak perempuan usia 10 tahun dirawat di ruang anak dengan pasca operasi apendiktomi hari pertama. Hasil pengkajian, anaknya mengeluh nyeri, salah nyerinya 8, wajahnya pucat, meringis kesakitan, nadinya 100, nafasnya 24, suhu 375. Implementasi keperawatan pada kasus tersebut adalah apakah kita ajak bermain, kita monitor TTV-nya, kita berikan obat antibiotik sesuai program, mengajarkan nafas dalam atau memberikan obat analgetik sesuai program. Kira-kira yang mana teman-teman? Pasiennya ini post appendiktomi, skala nyerinya 8. Kalau anak-anak ini dia mungkin bisa pakai skala yang apa sih namanya? FAS ya, pakai wajah visual analog scale. Kira-kira yang mana? Gampang ya. Jadi kalau kita ketemu pada pasien-pasien yang mengalami nyeri dengan derajat berat, untuk intervensi non-farmakologi seperti kompres, kemudian teknik tarik nafas dalam, ataupun distraksi, relaksasi, itu tidak bisa digunakan. Bukan tidak bisa digunakan sih, bisa digunakan namun tidak efektif. Yang paling efektif untuk mengatasi skala nyeri 8, yaitu kita dengan kolaborasi pemberian obat-obatan analgetik ya untuk dialami. Coba kita lihat dari yang poin A, mengajak bermain ini bisa 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 mengurangi nyeri nggak Kak? Bisa saja mengurangi nyeri, tapi tidak signifikan ya Rek ya. Kalau dia skala nyerinya ringan, diajak bermain gitu, mungkin dia bisa terdistraksi atau apa ya namanya, lupa sama sakitnya. Tapi kalau skala nyeri 8 diajak bermain ya tetap masih sakit. Kemudian monitor TTV ini sudah dilakukan, monitor TTV-nya, kemudian memberikan program antibiotik sesuai dengan program. Antibiotik itu tidak diperuntukkan untuk mengurangi nyeri, kemudian mengajarkan nafas dalam tadi ya, kurang efektif untuk mengurangi skala nyeri berat, dan yang paling tepat adalah kita berikan obat analgetik sesuai dengan program yang diberikan oleh dokter. Jawaban nomor 5 adalah E ya. Kita lanjut. Oke, nomor 6, perawat primer di ruang penyakit anak menunjukkan sikap yang disiplin dan profesional. Perawat primer juga bersikap sesuai dengan visi dan moto RS yang menerapkan senyum, salam, sapa, dan santun dalam bekerja. Apa peran yang dilaksanakan perawat primer pada kasus tersebut? Apakah desisional, negosiator, figurehead, entrepreneur, ataupun informasional? Ini dia melakukan segala sesuatunya sesuai dengan moto dan visi misi dari rumah sakit. Kira-kira apa? Kira-kira apa, Rek? Jawabannya apa? Bentar ya. Oh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi pada kasus ini, desisional tuh pengambil keputusan, Kak. Pengambil keputusan. Jadi pada kasus ini tuh perawatnya ini tuh memberikan contoh yang baik kepada teman-temannya di mana dia bekerja sesuai visi misi, kemudian menerapkan senyum salam sapa, santun juga dalam bekerja, maka peran perawat primer di sini adalah sebagai figurehead atau
sebagai uswatun hasanah atau sebagai contoh yang baik ya. Itu jawaban nomor 6 itu adalah C. Decisional itu pengambil keputusan, negosiator itu negosiasi ya. Kemudian entrepreneur itu berarti pengusaha ya. Kita apa sih namanya? Wirausaha. Kemudian informasional itu lebih ke arah edukasional atau edukasi ya. Jadi karena ini kasusnya itu dia memberikan cermin ataupun contoh yang baik, maka poinnya adalah di figurehead atau sebagai uswatun hasanah ya. Nomor 6 jawabannya C. Oke, lanjut. Si. Kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan, bentar ya. Seorang perempuan usia 36 tahun P3A1 postpartum hari pertama. Dirawat di ruang nifas, hasil pengkajian pasiennya mengeluh nyeri pada jalan lahir, wajah tampak meringis, ada jahitan pada perineum berwarna kemerahan. Pasiennya sangat hati-hati bila hendak bergerak atau duduk. TD-nya 120/80, nadi 84, suhu 36, nafasnya 20, TFU 2 jari di bawah pusat, kontraksi uterus kuat, nyeri pada perut bawah saat menyusui. Apa masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Apakah ansietas, resiko infeksi, intoleransi aktivitas, kerusakan integritas kulit ataukah ketidaknyamanan pasca partum? Yuk, diagnosanya apa? Ayo yang lain. Jadi pada kasus ini pasiennya ini postpartum dengan keluhan tadi ya, mengeluh nyeri pada jalan lahir, habis itu ada jahitan pada perineumnya berwarna kemerahan, dia juga hati-hati pada saat duduk ataupun bergerak karena takut nyeri. Di sini untuk TTV-nya masih normal, kemudian TFU-nya ini masih normal, kontraksi uterusnya kuat, nggak ada masalah, dan dia merasa nyeri pada perut bawah saat menyusui. Maka masalahnya, apakah di sini ada data ansietas? Tidak ada. Resiko infeksi sebenarnya bisa, tapi bukan itu yang utamanya ya. Kemudian intoleransi aktivitas tidak ada, kerusakan integritas kulit ada, tapi itu bukan masalah utamanya karena yang di-highlight di sini adalah adanya ketidaknyamanan pasca partum dengan tanda gejalanya tadi ya, nyeri, kemudian dia mau bergerak ataupun duduk juga hati-hati, ada apa sih kontraksi uterus kuat itu juga bikin nggak nyaman juga, nyeri pada perut bawah saat menyusui itu juga termasuk membuat seorang ibu tuh merasa tidak nyaman. Jadi jawabannya adalah salah. Ya benar. Ketidaknyamanan pasca partu. Kita lanjut ya. Seorang perempuan usia 78 tahun tinggal di Panti Wereda. Hasil pengkajiannya, klien mengatakan lupa berapa usianya saat ini, lupa dengan siapa dia tinggal, kemudian aktivitas sehari-harinya banyakkan tidur, berpindah jika dibantu, tampak murung dan tidak bersemangat. Pengkajian lanjutan pada kasus tersebut adalah, aku lihat di bawahnya, apakah ini pilihannya ini ya, MMSE, kemudian Norton, Index Cards, Bartel Index, ataukah GDS? Kira-kira yang mana? Jawabannya, jawabannya yang mana? Kalau Norton itu untuk apa, Norton? Norton untuk apa, Norton? Ayo, Norton untuk apa, Norton? Norton untuk apa? Sambil review ya, Rek ya. Nggak apa-apa ya, sambil review ya. Refresh materi juga ini. Norton untuk apa? Nah, ini resiko dekubitus. Oke, good job. Kemandirian. Good job. Pintar, Kak Luki. Terus, tadi pilihannya apa lagi ya? GDS. Kalau GDS untuk mengetahui dep, depresi ya, depresi atau tidak pasien lansianya. Nah, pada kasus ini, dia ini lupa
Dia ini lupa, kadang lupa dengan tanggalnya, lupa apa sih namanya, lupa dengan ini tuh sama siapa aja dia tinggal. Itu berarti masalahnya harus dikaji dengan pengajian lanjutannya yaitu dengan MMSE atau Mini Mental State Examination di mana ada penilaian fungsi kognitif yang terdiri dari 30 pertanyaan. Itu ada yang mengevaluasi perhatian dan orientasi, memori, registrasi, mengingat, perhitungan, bahasa, dan kemampuan untuk menggambar. Itu jadi harus kita kaji dengan MMSE. Kalau pasien-pasien dengan resiko dekubitus pada pasien-pasien yang tirabaring pakainya Norton. Kemudian pada lansia yang sudah tidak bisa melakukan tindakan apapun atau tindakannya dibantu, itu kita mau lihat kemandiriannya itu dengan indeks CATS ataupun Bartel Index. Kalau pada lansia-lansia yang mengalami dia perpisahan dengan anggota keluarganya, ditaruh di panti dan lain-lain, itu biasanya kita pakainya GDS ya. Kita lanjut ya. Nomor 9, seorang perempuan usia 56 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosisnya stroke. Hasil pengkajian saat bangun tidur tiba-tiba lemas, ada hemiparese dextra, berarti kelemahan pada sebelah kanan. Ulang Kak, ulang yang mana Kakak? Oh yang tadi tak Kak. Oke, aku ulang sekali lagi ya. MMSE itu pengkajian untuk menilai fungsi kognitif dari lansia, mengingat, berhitung, kayak gitu tuh MMSE. Kalau Norton, skala Norton itu digunakan pada pasien-pasien yang tirah baring ya, semisal pasiennya stroke kayak gitu-gitu itu pakainya Norton untuk mengetahui resiko dia mengalami dekubitus itu seperti apa. Kemudian untuk indeks CAT sama Bartel Index itu untuk mengetahui tingkat kemandirian seorang lansia ya. Jadi dia itu butuh apa sih butuh bantuannya sebanyak mana itu nanti nilainya pakai indeks CAT dan Bartel Index. Kemudian kalau GDS itu kita fokus untuk menilai rasa apa ya rasa kesedihan ataupun rasa depresi yang dialami oleh lansia. Biasanya ini kita nilai pada lansia-lansia yang mengalami perpisahan dengan anggota keluarganya. Semisal anaknya sibuk kerja, akhirnya dia ditaruh di panti asuhan, kayak gitu-gitu tuh. Kok panti asuhan, panti jompo. Nah, itu biasanya pasien-pasiennya itu rata-rata mengalami rasa depresi dan kayak nggak semangat untuk hidup. Nah, itu pengkajiannya pakai GDS ya, Geriatric Depression Cycle. Kita lanjut ya soal yang tadi. Sebentar. Laptopnya ngambek. Dari mana tadi? Nih ya, nomor 9 ya teman-teman ya. Seorang perempuan usia 56 tahun, sama-sama Kak Nilu, dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosisnya stroke. Hasil pengkajian saat bangun tidur, dia tiba-tiba lemes, ada hemiparese dextra, bicaranya pelo, GCS-nya E4, M6V1, TD-nya 130/90, nadi 83, nafasnya 22, CT scan-nya ada infak cerebri sinistra, dan proses atrofi cerebri. Ronsen toraknya kardiomegali. Masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut adalah apakah ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral, hambatan komunikasi verbal, penurunan curah jantung, hambatan mobilitas fisik, ataukah resiko jatuh? Kira-kira yang mana? Yuk teman-teman yang lain yang belum ikutan jawab boleh. Siapa aja nih yang belum jawab nih? Ntar aku lihat dulu. Ayo Kak Dewa Ayu, Kak Niken, Kak Rizka, ayo. Udah jawab belum? Kak Niken udah. Kak Dewa Ayu, ayo Kak Baik. Oke, jadi kita jawab ya. Pada pasien ini tadi kan dia diagnosis utamanya stroke, kemudian dia sudah menunjukkan adanya kelemahan pada ekstremitasnya, yaitu sebelah kanan. Dia juga kena di saraf yang untuk mengatur bicaranya ya, otot-otot wajah sehingga bicaranya pelo. Kemudian pas waktu kita lihat dari CT scan-nya, ternyata memang sudah terjadi apa sih kematian jaringan otak pada bagian kiri, kemudian ada proses atrofi cerebri atau cerebrinya itu menciut ya, mengecil.
Kemudian di apa sih namanya di jantungnya ini ada kardiomegali lah. Dimunculkan data ransomnya itu kardiomegali itu untuk mengecoh teman-teman biar ngambilnya di penurunan curah jantung. Padahal masalah masalah utama yang di-highlight di sini adalah di ketidakefektifan perfusi jaringan serebral ya. Jadi memang jaringan serebralnya ini sudah tidak efektif akibat adanya stroke tadi. Sebenarnya kalau di SDKI ketidakefektifan perfusi jaringan serebral ini tidak ada yang aktual, adanya yang resiko. Sekarang diagnosanya itu dialihkan ke penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Tapi kalau memang kalau ketemu seperti ini ya wis jawab sesuai dengan kondisi pasiennya aja ya. Takutnya dia masih pakai yang Daniknok ataupun yang lainnya. Harusnya nggak boleh ya. Harusnya pakai tetap 3S. Kita lanjut ya. Nomor 9 ini jawabannya A. Kita lanjut nomor 10. Kelihatan semua nggak ini? Oke, nomor 10. Kepala ruangan sedang mempersiapkan pembenahan ruangan termasuk metode asuhan. Saat ini, kepala ruangan tersebut mendapatkan tugas dari direktur rumah sakit untuk berangkat mengikuti kegiatan pelatihan manajerial. Kepala ruang akan mendelegasikan tugasnya kepada staf di bawahnya. Apa aspek yang diperhatikan kepala ruangan tersebut? Apakah kita berikan tugas pada staf yang pendidikannya paling tinggi? Kita berikan pada yang dekat atau bestie kita? Kemudian kita berikan pada staf yang paling kompeten, kita berikan pada staf yang paling kita senangi atau anak emasnya, atau kita berikan tugas ataupun staf pada yang paling senior. Kira-kira yang mana nih yang bisa untuk menerima pendelegasian dari kepala ruangannya? Jadi pada kasus ini ya, teman-teman ayo ikutan jawab ya. Jadi pada kasus ini, si kepala ruangan itu harus ikut pelatihan. Sementara kalau dia meninggalkan ruangan, kan ruangannya harus ada yang mengampu ya. Entah itu nanti kalau misal ada visitor dari dokter, ataupun mungkin ada bidang keperawatan datang, itu harus dilimpahkan kepada anggotanya sebagai pengganti dia selama pelatihan. Nah, aspek yang harus diperhatikan adalah bukan kita lihat yang pendidikannya paling tinggi, bukan. D3 ataupun nurse boleh diberikan limpahan atau delegasi dari kepala ruangan. Dengan catatan apa? Dia itu orangnya kompeten. Nah, cara kita menilai dia kompeten atau tidak ya seiring berjalannya waktu ya teman-teman ya. Karena kita sering bekerja dengan mereka ya kita tahu cara kerja mereka seperti apa, etos kerjanya bagaimana, orangnya itu benar-benar eh, berpegang teguh pada pekerjaannya atau tidak. Ya, gitu-gitu kan kita yang bisa menilai karena kita temannya setiap hari. Maka penilaiannya bukan pendidikan yang paling tinggi, bukan karena dia bestie kita ataupun yang paling senior, bukan. Yang muda juga bisa asalkan dia kompeten. Jadi jawabannya adalah C, di mana kita memberikan tugas pada staf yang paling kompeten menurut kepala ruangannya ya. Jadi jawabannya adalah C, 10. Kita lanjut. Nomor 11. Seorang laki-laki usia 30 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan hasil tes HIV positif. Pasien meminta kepada perawat untuk tidak memberitahu keluarga, terutama istrinya. Perawat memberitahu kepada pasien tindakan tersebut dapat membahayakan pasangannya. Apakah prinsip etik pada kasus tersebut? Apakah justice, fidelity, veracity, non-maleficent, ataukah beneficent? Kira-kira yang mana teman-teman? Suster, saya sakit seperti ini jangan dikasih tahu ke istri saya ya. Akhirnya perawat bilang, Pak, ini kan penyakitnya HIV. Kalau sama istri tidak boleh dirahasiakan, Pak ya, karena itu sangat berbahaya. Nanti istrinya bisa tertular dan lain sebagainya. Upaya seperti itu yang dilakukan oleh perawat adalah mengaplikasikan prinsip etik veracity atau mengatakan kejujuran kepada pasien bahwa yang dia lakukan itu adalah hal yang tidak tepat. Ya, jadi jawabannya adalah C, veracity. Oke, kita lihat dulu. Oke, sip, lanjut ya. Coba ini nomor 12 dibaca dulu teman-teman. Seorang laki-laki usia 27 tahun dirawat di RSJ karena marah-marah dan bicara sendiri. Keluarga mengatakan ibunya 2 bulan yang lalu meninggal dunia dibunuh oleh pasien. Hasil pengkajian, pasien mendengar suara ibunya marah-marah. Kemudian apa tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Non-malefisien mencegah penularan nggak bisa, Kak.
Sebenarnya pada kasus ini tuh yang kita highlight itu di sini nih Kak. Di ini nih, perawat memberitahu kepada pasien tindakan tersebut dapat membahayakan pasangannya. Itu berarti dia berkata jujur. Lebih ke arah situ daripada ke non maleficient. Ini pasiennya marah-marah nih, kira-kira tindakan yang keperawatan yang tepat apa? Ini baca dulu ya, melatih minum obat, melakukan aktivitas terjadwal, identifikasi penyebab halusinasi untuk pilihan selanjutnya itu mana ya? Memasukkan dalam jadwal kegiatan atau mengalihkan halusinasi dengan bercakap-cakap. Kira-kira apa? Jawabannya apa kira-kira? Dia ini hasil pengkajian pasien sering mendengar suara ibunya marah-marah. Apa tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Oke, dibunuh pasien, pasien dengan melatih minum obat, melakukan aktivitas sejadwal, mengidentifikasi penyebab halusinasi, kemudian ada memasukkan dalam jadwal kegiatan, ataukah mengalihkan halusinasi dengan bercakap-cakap. Kira-kira yang mana? D, jadwal kegiatan. Yang aku mau nanya dong, yang pilih A kenapa? Kemudian yang pilih E kenapa? Ayo ketikan rek alasannya apa? Kira-kira apa? Alasannya kenapa? Yang milih jadwal jawabannya masing-masing tadi loh, rasionalnya apa? Ayo, rasionalnya apa? Kita lihat ya, di sini itu pasiennya tadi marah-marah di rumah karena dia itu sering mendengar suara ibunya ya. Marah-marah dan bicara sendiri. Keluarga mengatakan ibunya 2 bulan yang lalu meninggal dunia dibunuh oleh pasien. Hasil pengkajian, pasien sering mendengar suara ibunya marah-marah. Apa tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Apakah melatih minum obat? Melatih minum obat CK, ini CK, apa saya? apa mengidentifikasi penyebabnya halusinasi dengan menghardik SP1. SP1. Kita lihat dulu ya. Jadi memang optionnya yang di sini untuk yang poin C ini hanya mengidentifikasi penyebab halusinasi saja, tidak dimunculkan kata-kata menghardiknya ya Kak ya. Biasanya ada beberapa soal itu dimunculkan, oh menghardik kayak gitu-gitu. Kalau di sini tuh kayak fokusnya hanya mengidentifikasi terkait halusinasi yang terjadi. Nah, mengidentifikasi terkait halusinasi yang terjadi penyebabnya itu kan tadi udah muncul nih ya. Pasien sering mendengar suara ibunya yang marah-marah ya, makanya dia halusinasinya itu penyebabnya ibu E tadi ya, ibu E yang muncul. Kemudian melatih minum obat itu nomor berapa aku tanya. Pasien halusinasi diberi minum Nomor obat. 2, Kak. Nomor 2 itu bercakap-cakap. Nomor 4, Kak. Nomor 4 ya. Kemudian selain nomor 1 berarti menghardik, 2 bercakap-cakap. Tiganya apa? Melatih ini kegiatan terjadwal. Ya, oke. Berarti di sini yang paling tepat adalah aku. Apa ini? Aktivitas. Oh ya. Berarti yang paling tepat di sini adalah poin A ini terakhir no, SP4. Ini yang ditanyakan SP1 ya. Kemudian melakukan aktivitas yang terjadwal. Ini masuknya nomor 3. SP1-nya ini nggak ada, nggak dimunculkan. Ini cuma untuk mengkaji penyebabnya aja. Sementara sudah terjawab penyebabnya apa, maka yang paling tepat adalah kita alihkan ke SP4 dengan asumsi bahwa SP1 sudah dilakukan. Ya, kita lakukan ini tadi mana sih? Mengalihkan halusinasi dengan bercakap-cakap. Jawabannya adalah E ya. Iya, aktivitas. Jadi ini jawabannya E, diingat-ingat halusinasi, SP1 itu kaji identifikasi penyebab, kapan munculnya dan lain-lain, sama diajarkan menghardik. Kedua tadi bercakap-cakap, ketiga aktivitas terjadwal, keempat baru minum obat. Jangan ke bolak-balik ya. Jadi jawabannya nomor 12 tadi adalah E. Kita lanjut ya. Sebentar. Nomor 13. Seorang laki-laki usia 63 tahun dirawat di ruang bedah dengan
TURP hari keempat, hasil pengkajian nyerinya skala 3, irigasi NaCl 0,9 dengan kecepatan pada kasus tersebut adalah yang paling tepat jika kamu lakukan pasiennya mau dilepas kateternya apa? Apakah teknik relaksasi, perawatan luka, pelepasan kateter urin, kurangi kecepatan tetesan irigasi, ataukah bladder training? Mau dilepas nih kateternya, harus dilakukan apa? Ayo yang lain. Jadi pada pasien-pasien yang mau dilepas kateternya itu harus kita lakukan latihan yang namanya bladder training dengan tujuan untuk mengembalikan kemampuan pasien untuk miksi atau untuk pipis secara normal ya. Jadi nanti dia bisa merasakan sensasi penuh pada kandung kemihnya, dia bisa merasakan ingin kencing lagi. Kalau dulu pakai kateter kan tanpa dia merasakan langsung keluar ya, karena refleksnya sudah diistirahatkan sementara. Makanya sebelum kita lakukan pelepasan, kita latih lagi refleks berkemihnya dengan harapan dia nanti bisa pipis secara normal. Jadi jawabannya adalah 13 itu E ya teman-teman ya. Kita lanjut. Kalau semisal tidak dilakukan program bladder training, kira-kira efeknya apa? Pasiennya bisa kembung, nanti malah retensi urin dan lain sebagainya. Jadi banyak mudorotnya daripada manfaatnya ya. Kita lanjut nomor 14. Balita perempuan 4 tahun dirawat di ruang anak dengan nefrotik sindrom atau SN ya, sindrom nefrotik. Hasil pengkajiannya dia lemah, ada odema anasarka, nadinya 88, nafasnya 24, uriumnya 50, kreatininnya 3, ada proteinuria. Apa pengkajian keperawatan tambahan pada kasus tersebut? Apakah lingkar abdomen, lingkar lengan, lingkar kepala, tinggi badan, ataukah berat badan? Kira-kira yang mana teman-teman? Pada pasien-pasien yang mengalami SN, apalagi kalau anak-anak ya, tapi SN memang terjadi pada anak-anak, itu biasanya pasien ini odem, entah itu di kaki, biasanya yang paling kelihatan di pipi. Jadi pipinya itu pasiennya cabi kayak gitu, tapi cabinya bukan cabi yang lucu gitu ya, memang cabi-cabi kayak moon face, jadi gemuk, bulat kayak gitu. Nah, kalau terjadi seperti itu, yang paling harus diperhatikan untuk pengkajian keperawatan lanjutannya adalah di berat berat badan. Kenapa harus berat badan sih, Kak? Karena untuk mengetahui apakah ada penambahan berat badan akibat retensi cairan yang terjadi. Ya, jadi dia masuk berapa, hari pertama berapa, hari kedua berapa, hari ketiga berapa, itu nanti bisa dievaluasi retensi cairannya bertambah ataupun kurang. Jadi pengkajiannya harus dilihat juga berat badannya. Dan nggak cuma pasien-pasien yang SN sih sebenarnya. Untuk protap kita bekerja di rumah sakit yang ruang anak, itu memang setiap hari itu kita lakukan pengecekan berat badan untuk tujuannya tadi ya salah satu untuk mengetahui apakah terjadi kehilangan cairan yang aktif atau tidak sehingga mempengaruhi berat badan ataupun terjadi penumpukan cairan sehingga mempengaruhi berat badan juga. Jadi jawabannya adalah E ya, 14. Kita lanjut. Nomor 15. Seorang laki-laki 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan ulkus diabetikum, di mana saat ini perawat sedang melakukan perawatan luka. Setelah balutan lama dibuka, tampak luka bernanah, banyak eksudat, sedikit granulasi, kemerahan di sekeliling area luka, dan sedikit jaringan mati. Apa langkah selanjutnya pada kasus tersebut? Kita berikan salep pada area luka, kita lakukan tindakan debridement, irigasi area luka dengan normal salin, kita bersihkan eksudatnya atau kira-kira yang mana udah dibuka nih? Wah, udah kelihatan kondisi lukanya seperti ini. Kira-kira yang harus dilakukan apa? Halo, Kak Noviana. Wah, adik kelasku akhirnya join. Kira-kira apa? Jadi pada pasien yang ini SOP-nya SOP luka ya, nanti bisa teman-teman baca ulang lagi. Ketika kita sudah buka balutannya, maka yang harus kita lakukan adalah kita irigasi area lukanya dengan cairan normal salin ya. Kita irigasi luka itu sama aja kayak kita cuci lukanya, bisa dengan pakai normal salin ataupun juga pakai air aqua ya yang steril ya.
air galon gitu, itu boleh. Nanti bisa dicucinya pakai normal salin aja cukup, ataupun air galon itu dengan sabun luka. Jadi ini jawabannya adalah C ya, nomor 15. Oke, good job. Kita lanjut. Ini nggak mau turun. Kelihatan nggak yang option ini? Oke. Anak perempuan usia 7 tahun dirawat di ruang anak dengan bronkopneumonia. Hasil pengkajian, batuk, susah keluar, rongki di kedua lapang paru, perawat akan memberikan terapi nebulisasi sesuai dengan program. Kemudian perawat telah menjelaskan prosedurnya, menyiapkan alat, cuci tangan, nyiapin obat, diposisikan anaknya, dinyalakan mesin nebulizernya. Akhirnya tindakan selanjutnya apa teman-teman? Apakah dibersihkan hidung dan mulutnya, dilakukan pengecekan aliran uap, diberikan obatnya hingga habis, menganjurkan nafas dalam, ataukah memasang masker? Kira-kira yang tepat yang mana? Apakah kalau kita memberikan terapi nebulisasi itu perlu dicek aliran uapnya? Perlu atau tidak? Perlu atau tidak? Perlu. Nebulisasi perlu, Kakak. Aku nanya, kalau kalau kita memberikan nebulisasi ini, udah teman-teman udah teman-teman siapin ya semuanya ya. Perlu kamu cek nggak aliran uapnya kayak gimana? Tidak ya, tidak perlu dicek aliran uapnya. Yang perlu dicek alirannya itu kalau kita mau ngasih nasal kanul ya, kita cek apakah memang ada oksigen yang keluar itu nasal kanul. Iya, kalau ini nggak usah. Jadi kalau udah dinyalakan mesin nebulizernya, anaknya sudah diposisikan, ya tinggal dipasang aja maskernya ya. Tinggal dipasang maskernya, terus habis itu dia dimotivasi untuk menghirup nafasnya sebanyak mungkin ya. Bisa diajarkan menghirup nafasnya dengan mulut. Kita lanjut ya. Bentar dulu. Oke. Nomor 17. Perawat melakukan kunjungan rumah dan menemui laki-laki 45 tahun mengeluh sering batuk berdahak dan susah untuk mengeluarkan dahaknya. Dia mudah lelah, kemudian perawat riwayat perokok aktif. Keluarga mengatakan klien mengalami penurunan berat badan 1 bulan terakhir. Hasil pengkajian ada ronggi, nafasnya 2-3 kali per menit, wajah klien tampak pucat. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Apakah pemeliharaan kesehatan tidak efektif? Apakah bersihan jalan nafas tidak efektif? Pola nafas tidak efektif? Defisit nutrisi ataukah keletihan? Jawabannya adalah, jadi pada pasien ini kita atasi dulu masalah fisiologisnya, di mana masalah fisiologisnya adalah pasiennya mengalami batuk berdahak dan susah untuk mengeluarkan dahaknya, berarti ada masalah di jalan nafasnya. Berarti jalan nafasnya ini bermasalah, sehingga diagnosa yang diangkat adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Oke, good job teman-teman. Sip, ikutan jawab, boleh ikutan jawab. Nomor 18. Sik, sik. Nomor 18. Seorang perempuan usia 22 tahun, G1P0A0, dia itu hamil 10 minggu, datang ke Poli KIA, di mana dengan keluhan mual muntah pada pagi hari. Hasil pengkajian nafsu makannya berkurang, tampak pucat, TD-nya 100/70, nadinya 84, nafasnya 20, suhunya 37. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Apakah kita anjurkan untuk banyak makan sayuran, kita anjurkan untuk banyak makanan yang asam, menganjurkan mengkonsumsi obat anti mual, kita anjurkan untuk makan makanan tinggi protein, ataukah kita anjurkan makan dalam porsi yang kecil tapi sering. Kira-kira yang mana, teman-teman? Nomor 18.
Yuk, yang lain yang belum jawab boleh. Ini baru 9 ini dari 20-an. Ayo, siapa nih yang belum jawab? Ayo jawab dulu. Siapa lagi nih? Tak tak celuk situ-situ. Kak Cahyani, Kak Aipon Komang. Siapa lagi ya? Kak Rizka, Kak Warsono, Kak Erna. Nah, ini masalahnya pasien ini tuh memang untuk yang hamil 10 minggu pertama ya, untuk trimester pertama memang rata-rata dia ada mual muntah. Cuma harus kita kaji kira-kira mual muntahnya ini penyebabnya apa? Memang pure gara-gara dia hamil ataupun ada penyebab yang lainnya. Nah, ini nafsu makan berkurang berarti dia masih mau makan ya, masih mau makan. Kalau nafsu makan berkurang tuh masih mau makan, cuma porsinya nggak banyak. Nah, yang harus kita lakukan dikasih makanan yang asem ya, iya ngerujak ya kak ya. Nah, karena kita tahu nih pasiennya itu nafsu makannya berkurang, kemudian dia lebih sering untuk mual muntah, maka kita anjurkan pasiennya untuk makan dalam porsi kecil aja. Karena takutnya nanti kalau dia makannya terlalu banyak, malah nanti ada refleks muntah. Nanti kan kebuang ya, eman. Sayang gitu, sayang banget kalau sampai ada makanan yang terbuang gara-gara mual muntah. Makanya kita anjurkan dia makannya makannya porsinya kecil-kecil aja ya, tapi sering nyemil-nyemil aja gitu. Yang penting ada makanan yang masuk. Jadi jangan dituruti untuk mual muntahnya terus nggak nafsu makannya itu jangan dituruti karena posisinya ibu sekarang hamil, yang memang hamil itu harus butuh nutrisi yang banyak. Jadi jawabannya adalah nomor 18 itu E ya. Untuk mana suhu 40 Kak? Kakak ini lihat yang mana ya kok suhu 40? Bukan nomor 22 Beb. Nomor ini loh. Nomor 18 Kak. Nomor menganjurkan makan makanan tinggi protein. Iya boleh, tapi gini loh teman-teman. Sebenarnya kalau menganjurkan makan dalam porsi kecil itu kan ya apa ya namanya ya. Menu makanannya kan bisa diatur gitu. Menu makanannya juga bisa diatur. Cuma yang ditekankan adalah kenapa harus porsi kecil? Karena takutnya kalau dia makannya langsung porsi seabrek atau porsi kuli nanti malah muntah itu. Penekanannya di situ ya. Jadi jawabannya adalah E, nomor 18. Nomor 18 Kak Yot, bukan 22 Kak. Lanjut, C. Semoga bisa sampai 30 lebih soal yang kita bahas ya. Ya. Nomor 19 ya, ini diagnosa komunitas, keluarga, sorry. Hasil kunjungan keluarga menunjukkan perempuan 45 tahun, ada riwayat penyakit gula darah dan tekanan darah tinggi. Gula darah sewaktunya 170, TD-nya 130/90. Setiap bulan selalu melakukan kontrol ke rumah sakit. Keluarga mengetahui diet yang tepat, tapi masih susah untuk melakukannya secara rutin. Kira-kira, oh ini, keluarga menanyakan apa yang dapat dilakukan untuk bisa mengatur pola dietnya. Apa masalah keperawatan pada kasus tersebut? Apakah kesiapan peningkatan manajemen kesehatan? Apakah perilaku kesehatan cenderung beresiko, pemeliharaan kesehatan tidak efektif, konflik pengambilan keputusan, atau coping keluarga tidak efektif? Kira-kira yang mana? Ayo. Jadi pada kasus ini tuh sudah terjadi penyakit. Penyakitnya dua tadi ya, gula darah sama hipertensi. Kemudian setiap bulan selalu melakukan kontrol ke rumah sakit. Keluarga mengetahui diet yang tepat, tapi masih susah untuk melakukannya secara rutin. Jadi permasalahannya adalah apa? Permasalahannya adalah di pemeliharaan kesehatan tidak efektif ya, karena ini sudah tahu ya. Pada pemeliharaan kesehatan tidak efektif itu pasiennya tahu kalau dia tuh kena masalah ataupun bukan, atau dia tuh berpenyakit itu tahu. Tapi mereka itu kurang bisa
mengaplikasikan apa ya program pengobatannya, ataupun mereka itu kurang tahu cara untuk merawat kondisinya, itu masuknya di pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Meskipun di akhir sesi ini ada katanya keluarga menanyakan apa yang dapat dilakukan untuk bisa mengatur pola dietnya. Oke, siap. Sebentar, Kak. Saya tak nyalakan lampu dulu. Gelap. Apa bedanya dengan ya Allah, coping keluarga tidak efektif? Oke, kita bahas ya. Kemudian kalau ada kata-kata kesiapan peningkatan manajemen kesehatan, sebenarnya di sini juga sudah ada nih datanya. Keluarga menanyakan apa yang dapat dilakukan untuk bisa mengatur pola dietnya. Tapi kan ini dia tiap bulan ya kontrol ke rumah sakit. Di rumah sakit itu kan pasti dilakukan edukasi sama dokternya. Kok dia masih menanyakan terus-menerus? Ya, itu yang jadi pertanyaan. Apa tadi? Coping keluarga tidak efektif. Diagnosanya mana ya? Coping keluarga tidak efektif. Oh, ini paling coping tidak efektif 210. Nah, kalau coping tidak efektif itu lebih cenderung ke kayak gini. Keluarganya tuh mengatakan kalau mereka tuh nggak bisa untuk apa sih namanya merawat pasiennya. Kemudian mereka itu nggak bisa apa ya nggak bisa untuk mengatasi masalah yang terjadi. Kemudian dia bisa juga mengalami kekhawatiran yang berlebihan kepada anggota keluarganya. Kemudian bisa aja kata malah dibiarin aja di rumah. Itu masuknya di coping keluarga tidak efektif. Jadi sudah tahu ada masalah, tapi penyelesaiannya itu malah aktif gitu loh Kak, bukan yang adaptif. Kalau adaptif, kalau orang sakit kan harusnya berobat ya. Tapi kalau penyelesaian maladaptif, orang sakit itu kadang diabaikan, kadang dibiarkan, ataupun bahkan diobati tapi ya wes sebisanya gitu aja. Itu coping keluarga tidak efektif. Kalau konflik pengambilan keputusan itu dia ada masalahnya di perannya ya, peran dalam sebuah keluarga untuk pengambilan keputusannya itu masih rancu. Konflik kayaknya nggak ada saya diagnosa konflik pengambilan keputusan itu. Tidak ada, insya Allah tidak ada. Nggak pernah kelihatan konflik nggak ada. Ya, nggak ada diagnosa itu nggak ada. Kemudian perilaku kesehatan cenderung beresiko itu melakukan tindakan-tindakan maladaptif atau tindakan-tindakan yang kurang baik yang berpotensi terjadi masalah di kemudian hari. Contohnya, kita sudah tahu kalau makan makanan yang pedas itu bisa bikin kita diare atau perutnya sakit, tapi tetap aja kita makan kayak gitu. Itu namanya perilaku kesehatan cenderung beresiko ya. Jadi ini jawabannya adalah C. Kita lanjut. Dibaca dulu ya. Nomor 20, anak perempuan usia 9 tahun dirawat di ruang anak dengan sindrom nefrotik. Hasil pengkajian nggak ada, tidak nafsu makan, odem, TD-nya 130/90, nafasnya 25 kali per menit, nadinya 78, suhu 378, dan ibu terhadap kondisi anaknya. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Apakah pola nafas tidak efektif, defisit nutrisi, hipervolemi, sama ada option lagi nggak ya? Sebentar. Option lagi atasnya itu atau hipertermia atau ansietas. Kita balik ke bawah, kita baca soalnya lagi ya. Pasiennya ini SN, nggak nafsu makan, ada edem, TD 130, nadi 78, nafas 25, suhu 378. Ibunya cemas juga. Kira-kira masalah yang harus diatasi terlebih dahulu apa? Apakah pola nafas, defisit nutrisi, hipervolemi, atau hipertermi, atau yang terakhir tadi ansietas? Ya, pada kasus ini kita menggunakan hierarki Maslow ya. Lagi-lagi hierarki Maslow, di mana pada kasus ini itu terjadi masalah fisiologi bersanding dengan masalah rasa aman ya. Rasa aman itu kecemasan itu tadi. Kalau di hierarki Maslow, dasar yang paling utama yang harus kita selesaikan adalah kebutuhan fisiologis. Nah, kebutuhan fisiologis di sini adalah ada apa? Ada dia itu hipervolemi ya, ada hipervolemi, kemudian ada hipertermi juga nih 378 agak naik sedikit. Nah, antara hipervolemi dengan hipertermi yang diatasi terlebih dahulu adalah hipervolemia. Logikanya seperti ini. Kalau kita atasi masalah kelebihan cairannya, bengkak-bengkak pada tubuh pasien ini akan berkurang, sehingga rasa kecemasan ibu juga akan berkurang.
Kalau misal awalnya anaknya masuknya bengkaknya seluruh tubuh, pas waktu habis dirawat bengkaknya cuma tinggal di pipi atau di tangan saja, apakah karena sudah terjadi perubahan kondisi kecemasan ibunya saja tanpa memperhatikan kondisi anaknya, ya rasa cemasnya akan terus muncul meskipun kita apa sih namanya anjurkan untuk Bu dialihkan pikirannya ini dan ini dan ini, tapi kondisi yang dia lihat pada anaknya masih bengkak badannya kayak gitu ya, jadi ansietasnya tetap aja nggak teratasi. Yang harus kita atasi adalah masalah fisiknya dulu, di mana ada edema anasarka atau edem seluruh tubuh, yaitu masalahnya di hipervolemia atau kelebihan cairan. Jadi nomor 20 jawabannya C, teman-teman ya. Kita lanjut. Nomor 21. Nomor 21, perawat primer dan perawat asosiat dinas pagi sedang melakukan kegiatan briefing dari perawat dinas malam. Setelah itu berkeliling ke ruang rawat untuk memastikan kondisi pasiennya. Perawat primer melakukan identifikasi permasalahan sambil memberitahukan kepada pasien dan keluarga bahwa tugas mereka yang dinas malam sudah selesai dan diganti dengan perawat yang dinas pagi. Apakah bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh perawat primer tersebut? Apakah DRK, ronde, timbang terima, supervisi, ataukah delegasi? Kira-kira yang mana, teman-teman? Ini itu operan ya, handover. Handover berarti timbang terima atau memberikan tugas yang sudah dilakukan dari shift sebelumnya ke shift selanjutnya. Nah, ini kan dikasih tahu ya kondisi pasiennya seperti apa. Habis itu kita keliling, kita kasih tahu Bu, dinas yang selanjutnya ini dipegang oleh nurse kita ya Bu ya. Ini nanti yang rawat Ibu sampai nanti sore, misal atau sampai nanti siang. Itu namanya timbang terima ya. Kemudian kalau DRK itu apa sih Kak? Diskusi refleksi kasus. Diskusi refleksi kasus itu kita mendiskusikan terkait masalah-masalah yang sudah terjadi. Jadi, semisal pada ruangan itu tuh di bulan sebelumnya resiko bukan resiko, flebitisnya banyak gitu. Pasien-pasien mengalami banyak flebitis. Nah, itu didiskusikan di DRK. Mulai dari flebitis itu apa, tanda gejalanya apa, penyebabnya apa, terus kita cari solusinya bareng-bareng. Itu yang namanya DRK. Kalau ronde keperawatan itu membicarakan terkait kondisi pasien, di mana kita itu minta izin sama pasiennya dulu ya, kalau dia itu mau dilakukan anamnesa, bukan anamnesa, dilakukan apa ya namanya, diskusi terkait kondisinya dengan semua teman-teman penanggung jawab asuhan atau PA-nya. Nah, itu nanti didiskusikan terkait kondisi pasiennya. Kita sebagai perawat yang megang, kita laporan nih, pasiennya ini, dan ini, dan ini, dan ini. Terus diundang juga dari teman sejawat lain, misal dokter, gizi, farmasi klinis, dan yang lainnya untuk mendengarkan dan memberikan masukan atas kondisi yang dialami oleh pasien. Itu yang namanya ronde keperawatan. Kalau supervisi, itu ada supervisi langsung, ada yang tidak langsung. Kalau supervisi langsung itu ya kita nemenin perawat yang baru atau junior kita itu ke bed ya. Jadi dia tindakan kita temenin, itu namanya supervisi langsung. Kalau supervisi tidak langsung itu ya kita apa sih namanya, supervisinya itu di belakang layar. Kemudian ada delegasi, itu berarti memberikan mandat kepada orang yang kompeten untuk menggantikan kita dalam beberapa waktu, karena mungkin kita ada urusan di luar pekerjaan ataupun ada urusan yang berhubungan dengan pekerjaan. Ya, kita lanjut ya. Jawabannya adalah timbang terima ya, Rek, ya, atau nggak mau gerak ini komputerku. Nomor 22. Seorang perempuan usia 29 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosisnya medis tipoid. Hasil pengkajian ada anoreksia, badannya lemah, keringat dingin, mual dan muntah, lidahnya tampak kotor, TD-nya 110/80, nadi 92, frekuensi nafasnya 24, suhunya 40, BB-nya 55, TB 155. Tindakan keperawatan pada kasus tersebut adalah apakah kita berikan terapi cairan intravena, apakah kompres hangat, berikan makan porsi kecil dan sering, tingkatkan asupan cairan, ataukah kolaborasi pemberian antibiretik? Kira-kira yang mana? Pada kondisi seperti ini, kira-kira masalahnya di mana? Dulu, dulu.
Kita bahas langsung ya, karena ini dia diagnosa medisnya adalah medis tipoid atau apa sih demam tipoid ya. Demam tipoid itu tanda gejalanya salah satunya itu ada masalah di pencernaan, biasanya diare, muntah, ataupun bisa terjadi juga demam tinggi yang cenderung di sore hari. Nah, di sini saat dikaji suhunya itu 40 derajat. Berarti yang paling aktual di sini itu datanya yang paling aktual, dia ada mual muntah, lidah tampak kotor, kemudian suhunya 40. Sebentar, jawabannya apa, teman-teman? Nah, saat kita ketemu dengan suhu tinggi seperti ini, yang harus kita lakukan bukan kita berikan kompres hangat, ya, karena kompres hangatnya kurang efektif untuk menurunkan suhu yang tinggi atau pireksia. Kita harus lakukan kolaborasi pemberian antipiretik atau penurunan obat penurun demam, ya, biar suhunya ini agak berkurang. Oke? Kak, ini kok muncul keringat dingin nih, Kak. Nah, keringat dingin itu biasanya munculnya itu akibat apa coba? Keringat dingin munculnya akibat apa? Biasanya kalau pasien-pasien dengan suhu tinggi, itu yang keringat dingin itu ada di bagian akral ya, bagian di kaki bawah. Nah, iya betul. Jadi dinginnya tuh di bagian kaki biasanya, karena kaki itu tidak mendapatkan suplai panas yang maksimal. Makanya di kakinya tuh kaki bawah itu dingin. Kalau orang Jawa bilangnya sawan, padahal enggak ya, itu emang efek dari suhunya yang tinggi. Jadi jawabannya adalah nomor 22 itu E ya. Kita lanjut ya. Nomor 23. Seorang perempuan usia 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak nafas. Hasil pengkajian, sesak nafasnya semakin meningkat saat beraktivitas, tampak kelelahan, semua kebutuhan dibantu keluarga. Naturalnya dingin, TD 90/60, nadi 109, nafasnya 26, suhu 365, hasil foto torak kardiomegali. Apa intervensi keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Apakah kita monitor status pernafasannya, anjurkan pasien beraktivitas secara bertahap, pastikan pasien dapat beristirahat, kaji tingkat kemampuan pasien, ataukah batasi aktivitas pasien. Kira-kira nomor 23 jawabannya apa, Rek? Nah, kalau kayak gini, ada hasil pengkajiannya dia itu sesak nafas semakin meningkat saat beraktivitas, berarti ini masalah pasiennya itu diintoleransi aktivitas. Nah, manajemen keperawatan yang paling tepat pada pasien mengalami intoleransi aktivitas adalah kita dengan manajemen energi. Manajemen energi salah satu tindakannya adalah kita batasi aktivitas pasien untuk mengurangi rasa apa sih lelah dan sesak setelah beraktivitas. Jawabannya adalah E ya. Oke, good job, pinter. Kita lanjut. Ini intoleransi aktivitasnya akibat permasalahan di jantung ya. Ini ada kardiomegali. Anjurkan pasien beraktivitas secara bertahap. Itu juga boleh pakai yang di pasien-pasien intoleransi aktivitas. Tapi kalau untuk kondisi pertamanya itu harus kita batasi aktivitasnya. Jadi dia tuh boleh beraktivitas, tapi nggak boleh terlalu banyak. Kemudian yang intensitasnya tuh ringan, nggak boleh sedang berat. Takutnya nanti dia kecapean. Kemudian kalau kondisinya sudah mulai stabil, tensinya mulai stabil, kita anjurkan pasiennya untuk aktivitas secara bertahap, pelan-pelan dulu. Semisal awalnya dia aktivitasnya cuma di dalam kamar untuk ke kamar mandi aja, nanti bisa diajarkan untuk jalan-jalan keluar, kayak gitu-gitu. Tapi nggak boleh terlalu berat, takutnya nanti dia sesek lagi. Karena memang ada masalah di pemenuhan kebutuhan energinya akibat adanya kardiomegali. Berarti opsi kedua ya, itu masuk yang nomor B itu masuk di manajemen energi juga sama. Ini kan apa sih? CRM. Terus ini kadang-kadang. Nomor 24.
24. Bayi perempuan 1 hari dirawat di perinatologi dengan BPLR. Hasil pengkajian usia gestasinya 38 minggu. BPL-nya 2.300. Refleks hisap dan menelan kuat, akral hangat, nadi 140, nafas 50, suhu 36. Ibu mengatakan bayi merupakan anak pertama dan masih bingung cara menyusui. Perawat sudah memberikan edukasi teknik menyusui yang benar. Evaluasi keperawatan pada kasus tersebut adalah apakah A. Suhu tubuh membaik, B. Berat badan meningkat. C. Bayi dalam kondisi sehat. Ataukah ataukah D. Kebutuhan nutrisi meningkat. Ataukah E. TTV dalam batas normal. Bayinya tadi BPLR. BPLR. Bayi-bayi dengan BPLR itu evaluasinya kita tekankan pada peningkatan berat badan ya, Rek, ya. Nih, dia berat badannya 2.300, tapi dia refleks hisapnya bagus, dia juga bisa nelannya bagus. Ibunya udah diajarin cara menyusui, nah tinggal nanti setelah teknik menyusuinya udah benar, si bayinya mendapatkan asupan nutrisi yang bagus, maka harapan ke depannya berat badannya akan naik. Ya, jawabannya adalah B. Kita lanjut ya. Sek, Nomor 25. Seorang perempuan 27 tahun, G2P1A0, datang ke Poliklinik KIA untuk kontrol kehamilan. Hasil pengkajian HPHT-nya 11 April 2023, TD 120/70, nadinya 84, suhu 36, nafasnya 20 kali per menit, DJJ 13, kapan taksiran persalinan? Pada kasus tersebut, HPHT-nya 1 April 2023. Berarti caranya adalah tanggalnya ditambah berapa, bulannya dikurangi berapa, tahunnya ditambah berapa. Nomor 25. Tanggalnya ditambah 7, berarti 18. Bulannya dikurangi 3, April dikurangi 3 jadi Januari, tahunnya ditambah 1 jadi 2024. Jadi jawabannya adalah C ya, 18 Januari 2024. Tanggal ditambah 7, bulan dikurangi 3, tahunnya ditambah 1. Ya. Kalau yang untuk di Januari sampai Maret, tanggal tambah 7, bulan tambah 9. Oke, kita lanjut ya. 25 jawabannya C. Nomor 26, seorang perempuan usia 23 tahun G1P0A0 hamil 8 minggu datang ke Poliklinik KIA untuk memeriksakan kehamilan. Hasil pengkajian, pasiennya mengeluh mual dan muntah yang terus-menerus, tampak lemah, TD 90/60, nadi 88, mulut kering, lidah kotor, oliguria, turgor kulit tidak elastis, nafas berbau aseton. Apa masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Apakah kelelahan, resiko shock, hipovolemia, defisit nutrisi atau gangguan eliminasi urin? Yuk, teman-teman yang belum jawab, boleh ya. Siapa nih yang belum jawab? Kak Baik. Kak Baik mana ya? Jawabannya apa, Kak? Kak Novi. Jadi pada kasus ini sudah terjadi penurunan volume cairan di mana ditunjukkan dengan apa? Dia ada tekanan darahnya turun, kemudian dia mulutnya kering, ada oliguria, turgor kulitnya tidak elastis ya. Dan pada pasien-pasien dehidrasi itu biasanya nafasnya berbau aseton. Jadi masalah keperawatannya bukan resiko shock karena ini sudah masuk di fase shock. Masalah keperawatannya adalah hipovolemia ya. Jawabannya adalah C. 26 jawabannya C.
Oke, good job. Kita lanjut. 27. Bayi perempuan usia 10 bulan dibawa ibu ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi. Hasil pengkajian, ibu mengatakan riwayat imunisasi sebelumnya sudah lengkap, namun pada bulan lalu ibu lupa membawa anak untuk imunisasi. Suhu saat ini 36,7. Apakah imunisasi yang tepat diberikan pada kasus tersebut? Dia usia 10 bulan, dibawa ke klinik, mau diimunisasi, soalnya di bulan sebelumnya itu dia lupa nggak imunisasi. Di bulan 9 tuh imunisasinya adalah campak. Jawabannya adalah E ya. Ini hafalan teman-teman ya. Hafalan, jadi harus dihafalkan. Kita lanjut nomor 28. Hasil pengkajian di sebuah wilayah desa menunjukkan data tiga kasus HIV positif, 15% TB paru, 20% hipertensi, 25% hipertensinya usia produktif, dan 10% DM-nya tipe 2. Pada pelaksanaan MMD, perawat menyampaikan data tersebut secara keseluruhan dengan menyebutkan inisial penderita, ini inisial identitas penderita. Apakah prinsip etik pada kasus tersebut? Apakah justice, autonomi, beneficient, non-maleficient, ataukah confidentiality? Oke, kata kunci pada kasus ini adalah menggunakan inisial. Jadi tidak disebutkan Pak ini, Pak ini, Pak itu, tidak, tapi disebutkan inisialnya saja dengan tujuan untuk menjaga kerahasiaan. Jadi prinsipnya confidentiality. Lalu yang aku tanyakan, ini jawabannya 28E ya. Lalu yang aku tanyakan, diagnosa komunitasnya apa dengan kasus seperti ini? Diagnosa komunitasnya apa dengan kasus seperti ini? Monggo dijawab. Diagnosa komunitasnya apa? Diagnosa komunitasnya apa? Defisiensi apa? Defisiensi zat besi dah. Defisiensi apa, Kak? Bawa barang. Defisiensi kesehatan komunitas. Defisiensi kesehatan komunitas dikarenakan terjadi masalah lebih dari satu masalah dalam satu waktu ya. Betul. Oke, good job. Lanjut ya, bacaan. Ngomongin pelan-pelan sambil dengerin azan. Seorang laki-laki 30 tahun. Jadi masalahnya adalah kriteria hasilnya yaitu di nyeri berkurang ya. Karena tadi data pasiennya itu dia mengalami nyeri. Nih, tadi dia mengeluh nyeri. Nih, dia mengeluh nyeri skala 6 ya. Jadi kriteria hasilnya di nyeri ya. Lanjut nomor 30, Rek.
Sebentar ya, bos. Keadaan selesai. La ilaha illallah. Amin. Oke, jadi kita bahas ya nomor 30. Seorang perempuan usia 22 tahun G1P0A0 hampir 40 minggu infartu kala 2 di ruang bersalin. Hasil pengkajian, pasiennya mengatakan ingin meneran, perineumnya menonjol, vulva dan sphincter aninya membuka. Perawat memposisikan pasiennya dorsal recumbens dan menahan perineum. Apa hasil yang diharapkan ketika kita menahan perineum tadi? Apakah memudahkan kepala janin melewati jalan lahir, mengurangi laserasi, relaksasi perineum, melebarkan jalan lahir, ataukah menyokong perineum? Jawaban yang tepat adalah menahan perineum itu berfungsi untuk mengurangi robekan ataupun laserasi yang terjadi. Biar robeknya itu nggak terlalu banyak ataupun bahkan tidak terjadi robekan ya. Jadi jawaban nomor 30 adalah B. Kita lanjut ya. Nomor 31, seorang perempuan usia 31 tahun P3A0, postpartum 1 minggu, datang ke poliklinik KIA untuk kontrol nifas. Hasil pengkajian, pasien mengeluh puting terasa nyeri saat menyusui, takut menyusui bayinya, tekanan darahnya 120/80, nadi 80, nafasnya 20. Puting susu menonjol dan tampak kemerahan. Apa tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Apa kita anjurkan untuk berhenti menyusui? Kita rujuk pasien untuk pengobatan, kita ajarkan posisi menyusui yang tepat, kita anjurkan menggunakan susu formula atau menganjurkan membersihkan dan kompres dengan air hangat. Kira-kira masalahnya mana? Apa masalahnya? Jadi keluhannya adalah putingnya terasa nyeri ya akibat menyusui. Mungkin gara-gara posisinya yang kurang tepat saat menyusui sehingga terasa nyeri. Maka untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan, kemudian juga untuk mengurangi kemerahan yang terjadi, maka kita sebagai perawat kita anjurkan pasiennya untuk membersihkan puting dan kita anjurkan untuk melakukan kompres air hangat dengan tujuan untuk menurunkan rasa nyeri yang dirasakan dan menurunkan kemerahan yang terjadi. Jadi jawabannya adalah E. Oke, betul teman-teman ya. Kita lanjut ya. Nomor 32. Seorang perempuan 6 tahun P2A0 dirawat di ruang bersalin baru saja melahirkan bayi laki-laki. Hasil pengkajian, plasentanya lahir lengkap, adanya laserasi pada jalan lahir, uterusnya teraba lembek, tampak darah mengalir dari jalan lahir. TD-nya 110/70, nadinya 84, frekuensi nafasnya 20, suhunya 37. Tindakan yang tepat pada kasus tersebut apa? Apakah kita jahit perineumnya, kita masase fundus uterinya, kita bersihkan perineumnya, kita berikan posisi nyaman, ataukah berikan oksitosin 10 unit. Apa kira-kira teman-teman?
Astagfirullahaladzim. Apa kira-kira masalahnya? Jadi pada kasus ini itu sudah masuk di apa sih namanya, lahiran persalinan kala 4 ya. Jadi untuk apa sih namanya, untuk memonitor, oh kok kala 4 kala 3 sorry, untuk memonitor terjadinya perdarahan. Hasil pengkajian plasenta lahir lengkap adanya. Oh, ini plasentanya udah lahir, berarti kala 4 ya. Ini di kala 4. Ini untuk melihat apakah ada perdarahan pervaginam. Kemudian pas dilihat, ternyata adalah serasi pada jalan lahir. Kemudian uterusnya lembek. Normalnya kalau habis melahirkan kan uterusnya itu teraba keras ya. Jadi dia uterusnya berkontraksi, tapi ini lembek. Kemudian dikarenakan uterusnya teraba lembek, darahnya mengalir dari jalan lahir. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita masase dulu fundus uterinya. Kita bantu untuk masase fundus uteri dengan tujuan untuk meningkatkan kontraksi uterus dengan harapan kalau kontraksi uterus meningkat itu akan meningkatkan upaya vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah sehingga perdarahan yang terjadi pun akan berkurang. Jadi jawabannya adalah B ya. Jawabannya adalah B. Kita lanjut ya. Ini ada di tata laksana kala 4 ya. Kita lanjut nomor 33. Batita usia 23 bulan dirawat dengan BP, hasil pengkajian batuk, nafsu makan berkurang, suhu 37, BB 16. Kira-kira kebutuhan cairan pada kasus tersebut menggunakan rumus Holiday Segar itu berapa? BB 16 berarti rumusnya apa? 1000 ditambah BB dikurangi 10 dikali 50. BB salah 1000 rumusnya itu kalau beratnya 16 itu 1000 ditambah buka kurung berat badan dikurangi 10 dikali 50. 1000-nya ditambah berat badannya 16 dikurangi 10 berarti 6. 6 dikali 50 300. 300 ditambah 1000 jawabannya adalah 1300 ya. Oksitosin 10 unit untuk pengeluaran plasenta ya Kak. Iya Kak Luki. Tapi kalau semisal dalam kondisi yang memang sudah perdarahan tingkat lanjut ya, semisal dia itu udah tensinya udah mulai turun, kemudian masa aja udah nggak bisa ngatasi, itu boleh disuntikkan apa sih namanya oksitosin ya. 10 unit juga. Itu nanti masuknya di tata laksana atonia uteri. Apa rumusnya tadi Kak? Rumusnya itu pakai rumus Holiday Segar. Cara ngitungnya kalau untuk berat badan di atas 10 sampai 20 itu 1000 ditambah buka kurung berat badan dikurangi 10 dikali 50. Nah, ini kan 1000-nya sudah rumus, ditambah berat badannya tadi kan 16 dikurangi 10 berarti 6. Dikalikan 50, 6 kali 50 berarti 300, ditambah 1000, jadi totalnya adalah 1300. Holiday Segar, Kak Baik. Nanti aku tunjukkan rumusnya ya. 33. Jawabannya B ya. Kak Baik udah paham cara ngitungnya? Kak Feni ya, Kak Feni paham? Iya Kak, sudah. Oke, siap. Nomor 34 ya teman-teman. Kita sampai nomor 40 ya, 40 soal ya. Seorang perempuan 55 tahun dirawat di ruang bedah dengan close fracture atau fraktur tertutup femur sinistra. Hasil pengkajian merasa cemas, kaki kanan terpasang skin traksi dengan beban 4 kilo, tidak ada edem, pulsasi perifer teraba kuat, jari kaki dan sendi ankle dapat digerakkan. TD-nya 130/80, nadinya 84, nafas 18, suhu 37. ADL dibantu keluarga. Apa masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Apakah ansietas, DPD, gangguan mobilitas fisik, resiko gangguan integritas kulit, ataukah resiko perfusi perifer tidak efektif. Kira-kira yang mana nih diagnosanya? Royan, kenapa kamu pilih DPD, Royan? Alasannya apa, Kak?
Jadi pada kasus ini pasiennya itu mengalami kerusakan pada mobilitas fisiknya ya, pada ekstremitas bawahnya, di mana terjadi fraktur tertutup, kemudian dipasang skin traksi juga. Nah, di sini berarti permasalahannya adalah apakah ansietas dimunculkan datanya? Tidak ada. Defisit perawatan diri di sini tidak dimunculkan juga. Oh, ini cuma ADL dibantu keluarga. Itu satu tok datanya ya. Kemudian gangguan mobilitas fisik, mana datanya? Datanya banyak, Kak. Dia ada close fracture femur, terpasang skin traksi, kemudian dia ini kalau udah terjadi fraktur seperti itu, berarti kan dia ada hambatan di gangguan mobilitas fisiknya. Jadi masalahnya adalah di C, bukan di DPD, bukan di DPD atau defisit perawatan diri ya. Yang aktualnya itu. Kita lanjut ya. Duh, nyamuknya banyak sekali. Kita lanjut nomor 35. Hasil pengkajian di sebuah wilayah didapatkan data 60% mengalami obesitas, 40% tidak rutin olahraga dan jalan kaki. Masyarakat mengatakan belum ada program edukasi pola makan sehat dan tidak melaksanakan diet khusus. Apa masalah keperawatan pada kasus tersebut? Apakah defisit pengetahuan? Apakah defisit kesehatan komunitas? Manajemen kesehatan tidak efektif? Pemeliharaan kesehatan tidak efektif? Ataukah perilaku kesehatan cenderung beresiko? Yang mana diagnosanya nomor 35? Tidak ada atau belum ada program edukasi pola makan yang sehat. Kalau belum ada program, itu masuknya di gimana? Belum ada program kesehatan. Kalau belum ada program kesehatan, itu permasalahannya ada di defisit kesehatan komunitas. Tadi defisit kesehatan komunitas, salah satu markanya itu terjadi masalah lebih dari satu dalam satu waktu, dan tanda keduanya adalah belum ada program yang terjadi atau yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi. Jadi jawabannya adalah B ya, defisit kesehatan komunitas. Kita lanjut ya. Oh, ini aku jelaskan satu-satu dulu. Kalau defisit pengetahuan ya berarti pengetahuannya kurang. Kalau defisit kesehatan komunitas tadi, tandanya tadi ada satu masalah, ada lebih dari satu masalah yang terjadi dalam satu waktu tertentu, ataupun belum ada program untuk mengatasi masalah yang terjadi. Kalau manajemen kesehatan tidak efektif, itu dia sudah terjadi masalah, dia tahu caranya untuk mengatasi masalah tersebut, tapi tidak mau melakukannya. Kalau pemeliharaan kesehatan tidak efektif, dia sudah terjadi masalah, dia sudah tahu ataupun belum paham, bukan belum paham, sudah tahu tapi belum maksimal dalam melakukan pemeliharaan kesehatannya. Itu pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Kemudian kalau perilaku kesehatan cenderung beresiko, dia itu lebih sering melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik atau maladaptif yang nanti ke depannya akan berpotensi terjadi sebuah penyakit. Itu ya. Itu cara bedainnya kayak gitu. Kita lanjut nomor 36. Prinsip etik teman-teman, seorang perempuan usia 24 tahun B1P0A0 hamil 8 minggu datang ke poliklinik KIA dengan keluhan nyeri perut bagian bawah, keluar darah dari vagina. Hasil pengkajian TD-nya 100/60, nadi 88, nafas 20, hasil USG janinnya tidak berkembang, DJJ-nya negatif. Perawat mendampingi dokter menjelaskan pada pasien dan suami tentang kondisi kehamilannya dan minta persetujuan untuk dilakukan tindakan kuretase. Prinsip etik apakah yang dilakukan pada kasus tersebut? Apakah justice, fidelity, autonomi, beneficient, ataukah non-maleficient? Kalau minta persetujuan terkait tindakan yang akan dilakukan, apapun pengobatan yang akan dilakukan, maka prinsip etik yang dilakukan adalah prinsip etik autonomi atau menghargai hak seorang pasien dan klien. Ya, jawabannya adalah C. Oke, good job. Kita lanjut lagi. Emang ujian semangat banget ini belajarnya ya. Nomor 37. Seorang laki-laki 28 tahun dirawat di RSJ dengan marah-marah. Ya ampun, saya telat nurse. Nggak apa-apa, Kak. Nanti ada lagi di hari
Hari Rabu belajar lagi. Besok siang belajar lagi. Nanti malam kalau aku sempat, aku live ya TikTok kalau sempat, tapi aku tidak janji. Seorang laki-laki 28 tahun dirawat di RSJ dengan marah-marah dan tidak mau ganti pakaian. Menurut keluarga, pasiennya dipecat dari tempat kerjanya 1 bulan yang lalu karena pasien bekerja sebagai security. Hasil pengkajian, pasien mengatakan dirinya itu adalah dirjen di Kementerian Kesehatan, bicara kacau dan berbelit-belit, tidak jelas arahnya. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya pada kasus tersebut? Apakah kita bantu orientasi realita? Ini pasiennya Waham berarti ya. Kalau pasien Waham itu SP-nya apa? Yuk, bantu orientasi realita yang pertama, kemudian yang B itu menjadwalkan kegiatan harian, yang ketiga itu menjelaskan manfaat obat, yang keempat itu mendiskusikan kemampuan yang dimiliki ataukah mendiskusikan kebutuhan pasien yang tidak terpenuhi. Oke, untuk pasien-pasien dengan waham, SP1-nya adalah kita bantu mengorientasikan realita. Mulai dari ini tanggal berapa, hari apa, tempatnya di mana, realitanya ya. Betul, waham. Pokoknya kalau untuk keperawatan jiwa, teman-teman, tolong hafalkan SP-SP itu tadi ya. Meskipun nanti bentuknya kasusnya diputer-puter, tapi nanti jawabannya juga mengacu ke SP yang ada. Kemudian pahami terkait penyebab, kemudian core problem dan akibatnya itu. Sama bahasa-bahasa yang agak aneh di jiwa, misal konfabulasi, kemudian misal ada waham nihilistik, bahasa-bahasa yang kayak gitu tuh loh. Di-review lagi ya, takutnya nanti tiba-tiba keluar. Nomor 38, hasil kunjungan rumah menunjukkan laki-laki 46 tahun menderita hipertensi sejak 5 tahun yang lalu. Klien mengatakan sudah dapat obat, memiliki kebiasaan makan asin, santan, dan lemak. Klien saat ini sedang banyak pekerjaan sehingga sering begadang. Hasil pemeriksaannya TD 165 per 95, tadi 90. Intervensi keperawatan yang tepat pada kasus tersebut adalah apakah kita anjurkan kontrol kepelayanan kesehatan, kita berikan penyuluhan tentang hipertensi, anjurkan istirahat yang cukup, anjurkan diet hipertensi, ataukah anjurkan berolahraga. Kira-kira yang mana? Jawabannya nomor 38. Ayo, apa ayo. Di sini dia itu sudah mendapatkan obat ya, tapi dia tuh suka makan asin, santan, dan lemak. Berarti yang bermasalah di mana nih? Apakah dari posisi pengobatannya, ataukah dari pola makannya, atau lifestyle-nya, atau dietnya? Bermasalahnya adalah di dietnya ya, meskipun dia minum obat, tapi kalau pola makannya seperti itu, ya percuma gitu lah ya. Makanya intervensi keperawatan yang tepat adalah kita anjurkan pasiennya untuk mengikuti pola makan atau diet untuk pasien hipertensi, atau rendah garam, rendah lemak, dan rendah santan. Kenapa sih Sus, kok pasien-pasien dengan hipertensi itu harus rendah lemak dan rendah santan? Karena pasien-pasien dengan hipertensi itu, karena tekanan darahnya yang terus-menerus tinggi, dia itu akan mengakibatkan kerusakan pada dinding-dinding endotel. Nah, ketika dinding-dinding endotel itu rusak, sementara yang kamu makan itu banyak mengandung lemak, santan, maka lemak dan santan yang kamu konsumsi ini akan berubah menjadi lemak yang bisa menempel pada endotel-endotel yang rusak, sehingga bisa timbul plak yang akan nanti timbul menjadi trombus ya, sehingga muncul koroner, IMA, dan lain-lain. Makanya kenapa kita harus nggak cuma diet rendah natrium atau rendah garam, tapi rendah santan dan rendah lemak juga. Karena nanti berpotensinya arahnya ke sana. Karena tekanan darah tinggi itu merusak endotel pembuluh darah, gitu ya. Membuat si endotel pembuluh darah itu semakin hari semakin tipis, rusak. Kalau memang tidak bisa teratasi, bisa pecah atau aneurisma, ya. Gitu. Jawaban nomor 38 adalah D. Kita lanjut. 2 soal lagi ya. Seorang perempuan 60 tahun diantar keluarga ke klinik geriatri. Hasil pengkajiannya, klien ini mengatakan sulit menahan buang air kecil sudah 2 bulan ini. Dia tiba-tiba sering ngompol, apalagi pada posisi batuk, bersin, dan tertawa. Kondisi ini membuat klien merasa malu dan minder yang membuatnya malas keluar rumah. Apakah tindakan
kasus tersebut yang tepat, apakah kita ajarkan untuk senam Kegel, kita batasi minum malam hari, kita lakukan aktivitas dalam rumah, kita anjurkan menggunakan diapers, ataukah kita ajarkan mengenali keinginan untuk buang air kecil. Jadi sering beser pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Berarti ini inkontinensia stres ya. Jadi akibat adanya tekanan dia langsung cerit keluar pipisnya, cerit keluar pipis. Nah, kalau terjadi seperti ini, itu harus kita lakukan apa? Kita lakukan yang namanya senam Kegel, di mana untuk melatih otot-otot detrusor atau otot-otot yang mengatur perkemihan agar dia itu bisa lebih menahan atau lebih kuat lagi ketika terjadi adanya stresor seperti ada tekanan tadi akibat bersin ataupun batuk. Makanya diajarkan senam senam Kegel. Kemudian ini jawabannya A. Kalau misal kasusnya itu pasiennya sering buang air kecil saat malam hari, apalagi pada pasien-pasien lansia, itu kita anjurkan untuk membatasi minumnya saat malam hari dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar intensitas dia bolak-balik ke kamar mandinya berkurang dan tidak mengganggu apa sih irama tidurnya atau pola tidurnya kayak gitu ya. Kemudian untuk melakukan aktivitas di dalam rumah ini sebenarnya ya boleh dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami kondisi intoleransi aktivitas. Jadi nggak boleh aktivitas terlalu jauh dan nggak jangan keluar rumah kalau bisa ataupun keluar rumah ya nggak jauh-jauh dengan tujuan untuk membatasi agar tidak terjadi penggunaan energi yang berlebihan ya. Terus menganjurkan menggunakan diapers ini boleh nggak nurse dilakukan? Boleh. Tapi dengan catatan, apakah pasiennya nyaman? Nah, apakah pasiennya nyaman? Karena pasien-pasien lansia yang sekarang jadi orang tua itu masa kecilnya tidak menggunakan diapers teman-teman. Jadi tidak terbiasa. Tapi kalau mungkin untuk bayi-bayi yang sekarang yang nanti kalau dia tua, dia disuruh pakai pampers ya biasa aja ya. Dia pak biasa aja. Tapi untuk kondisi seperti ini, yang paling tepat kita lakukan adalah kita ajarkan dulu senam Kegel. Ibu, ini karena ibu sudah tua, kemudian ibu juga sudah pernah melahirkan, otomatis otot-otot atau otot-otot di panggul itu akan berkurang elastisitasnya, kekuatannya juga berkurang. Makanya harus kita latih lagi biar kemampuan ototnya itu bertambah dan ketika nanti ibu batuk, bersin ataupun tertawa tidak terjadi ngompol gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah A, kita ajarkan senam Kegel. Karena kalau misal kita pilihnya menganjurkan menggunakan diapers, penggunaan diapers ini tidak menyelesaikan masalahnya dia. Tapi bukan Bu, kalau dipasang pampersnya sebenarnya memang apa ya namanya diet jadinya nggak minder. Tapi kan besernya masih terjadi gitu loh. Maksudnya pipis yang gara-gara tekanannya itu masih terjadi terus-menerus. Makanya kita kegel dulu. Yang utama itu dikegel ya. Kita lanjut. Satu soal lagi ya teman-teman ya. Oke. Nomor 40. Seorang laki-laki 25 tahun diantar ke UGD karena kecelakaan lalu lintas. Hasil GCS-nya E3M4V3. Ada luka terbuka di humerus sepanjang 3 cm. Dengan perdarahan aktif dan terdapat luka memar di wajah. Hasil pemeriksaannya TD-nya 100/60, nadi 100, frekuensi nafasnya 24, warna triase yang tepat. Apa? Apakah hijau, biru, kuning, merah, putih? Biru dan putih hanya pemanis ya. Yang betul apa hijau, kuning, dan merah. Dengan kondisi seperti ini, ada perdarahan aktif ya, tekanan darahnya sudah mulai menurun, berarti harus masuk di triase merah. Karena tujuan kita adalah harus menghentikan perdarahan aktifnya tadi. Karena jika tidak kita hentikan, akan terjadi perdarahan terus-menerus dan mengakibatkan penurunan kondisi pasien. Bukan kuning dan bukan lagi juga hijau ya. Jadi harus yang merah. Oke, sudah 40 soal ibu-ibu semua, teman-teman semua, bapak-bapak dan kakak-kakak. Sudah selesai untuk pembelajaran sore hari ini. Aku izin ngambil waktunya 8 menit ya, belum sampai di 18.00 sesuai dengan yang saya janjikan. Terima kasih, semoga apa yang dibahas sore hari ini bermanfaat dan teman-teman semua dikencengin lagi belajarnya, dikencengin lagi doanya supaya nanti pada saat melakukan UKOM teman-teman diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, kemudian pikirannya jadi apa ya namanya ya kalau bahasa ibuku tuh jadi padang gitu
atau jadi terbuka luas gitu pengetahuannya sehingga ngerjainnya tuh gampang. Oh, ini gampang, ini gampang, ini gampang. Tidak ada kendala. Kemudian jaga kesehatan, minum vitamin teman-teman ya. Jangan sampai di hari-hari nanti ngedrop ya. Takutnya nanti sakit karena keseringan belajar. Jadi belajar boleh, tapi suplementasinya tetap dimasukkan ya. Vitamin-vitamin dimakannya juga diatur, istirahatnya juga diatur. Dan perlu diingat juga kalau belajar dalam kondisi stresor itu susah masuk teman-teman. Jadi bikin pembelajaran yang menyenangkan. Menyenangkan dalam artian apa? Teman-teman saat belajar itu sudah posisinya sudah makan, sudah melakukan ibadah, sudah clear, nggak ada tanggungan. Kemudian usahakan moodnya bagus, matikan HP-nya. Kalau misal ada masalah dengan orang lain atau dengan pacarnya ya sudah diabaikan dulu. Fokus untuk ujian terlebih dahulu ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Aku izin undur diri terlebih dahulu. Selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib bagi yang melaksanakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kakak-kakak semua. Terima kasih. Oke, siap. Aku upload di YouTube besok ya. Atau malam ini nanti tak bilang ke adminnya ya.